Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 20021107060. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai materi dari Production Process Strategi atau strategi proses produksi. Ini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari strategi proses. Strategi proses ini merupakan kegiatan atau rangkaian yang digunakan suatu perusahaan di mana saling berkaitan untuk memberikan manfaat dan nilai kegunaan terhadap suatu produk atau jasa. Proses produksi ini dilakukan di mana mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi barang setengah jadi ataupun menjadi barang jadi dengan memanfaatkan faktor-faktor yang tersedia, di antaranya seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan fasilitas. Selanjutnya, 4 strategi proses. Yang pertama, fokus pada proses. Fokus pada proses ini adalah proses yang pengerjaannya berfokus pada proses yang merupakan suatu jenis organisasi manufaktur, di mana peralatan produksi dan tanggung jawab staf manajemen dijelaskan oleh proses produksi. Produk yang dihasilkan pada jenis ini banyak ragamnya tetapi volumenya kecil. Fokus pada proses dapat dijumpai pada usaha bengkel mobil, rumah sakit, dan juga restoran. Yang kedua, fokus yang repetitif atau fokus pada produksi berulang. Fokus pada produksi berulang merupakan metode untuk produksi berulang dari produk tertentu yang sama. Metodologi berulang mengurangi penyetelan, persediaan, dan lead time pengolahan dengan menggunakan lini produksi, lini perakitan atau sel kerja. Jenis fokus ini bisa diterapkan pada perakitan alat berat dan perakitan kendaraan bermotor. Yang ketiga, fokus pada produk. Fokus pada produk ini dirancang untuk memproses produk yang memiliki keseragaman tinggi dan hanya memiliki perbedaan yang sedikit. Produk dengan jenis ini sangat cocok dirancang untuk perusahaan yang berorientasi pada pasar atau kelompok konsumen. Jenis fokus ini dapat diterapkan pada industri semen dan pabrik gula. Dan yang terakhir itu adalah kustomisasi massal. Kustomisasi massal ini mencirikan usaha menghasilkan produk sesuai pesanan pelanggan. Fokus kustomisasi massal ini dibangun oleh 3 fokus lainnya, yaitu fokus pada proses, fokus pada produksi berulang, dan fokus pada produk. Selanjutnya, analisis desain proses. Ada 5 perangkat yang dapat digunakan dalam aliran dan desain proses. Yang pertama, diagram alur. Diagram alur ini merupakan gambaran dari perpindahan bahan materi, produk, atau orang, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi. Yang kedua, pemetaan fungsi waktu. Jenis alat ini memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi hal-hal yang tidak diperlukan dalam hal langkah tambahan, pengulangan, dan keterlambatan yang tidak perlu. Dengan pemetaan fungsi waktu dapat digunakan untuk menghilangkan pemborosan dalam proses produksi. Yang ketiga, pemetaan arus nilai. Pemetaan arus nilai perlu untuk melihat secara luas di mana nilai ditambahkan dalam keseluruhan proses produksi, termasuk rantai pasokan. Pemetaan arus nilai mempertimbangkan bukan hanya proses, tetapi juga keputusan manajemen dan sistem informasi yang mendukung proses. Yang keempat, grafik proses. Grafik proses menggunakan simbol waktu dan jarak untuk memberikan sebuah cara yang objektif dan terstruktur untuk menganalisis dan mencatat efektivitas yang membentuk sebuah proses, memungkinkan untuk fokus menganalisis pergerakan orang atau material. Dan yang terakhir adalah perencanaan layanan. Dalam usaha memberikan pelayanan memuaskan kepada pelanggan, maka sebagai penyedia jasa layanan perlu membuat cetak biru dari layanan yang dimaksud. Dalam perencanaan layanan, selain mengemukakan kegiatan yang dilaksanakan, juga diperlihatkan standar waktunya. Selanjutnya, desain proses pada sektor jasa. Sebuah jasa pada dasarnya memerlukan adanya kebutuhan interaksi dengan pelanggan. Interaksi dengan pelanggan sering memberikan pengaruh buruk pada kinerja proses. Mengenali keinginan unik pelanggan cenderung menjadi malapetaka bagi sebuah proses. Semakin seorang manajer merancang prosesnya untuk memenuhi persyaratan khusus, sebuah proses akan menjadi semakin efektif dan efisien. Adapun peluang untuk meningkatkan proses jasa adalah yang pertama, tata letak. Desain tata letak merupakan satu kesatuan dalam banyak proses jasa, terutama pada toko eceran,
restoran, dan perbankan. Pada toko retail, tata letak tidak hanya memamerkan produk, tetapi juga mendidik pelanggan dan meningkatkan nilai produk. Yang kedua, di restoran. Tata letak dapat meningkatkan pengalaman makan malam sekaligus memberikan aliran yang efektif antara area bar, dapur, dan tempat makan. Yang ketiga, pada bank. Tata letak menyajikan keamanan sekaligus aliran kerja dan kenyamanan pribadi. Karena tata letak merupakan satu kesatuan dari banyak jasa. Penyajian tata letak yang baik menghasilkan peluang yang kontinu untuk mendatangkan pesan trust. Selanjutnya, pemilihan peralatan dan teknologi. Hal paling penting yang dijadikan patokan dalam pemilihan peralatan dan teknologi adalah konsep fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk merespon dengan sedikit pengorbanan waktu, biaya, dan nilai konsumen. Hal ini dapat diartikan bahwa peralatan yang digunakan dapat dipindahkan dan murah. Di dalam pemilihan peralatan dan teknologi ini kita akan membahas mengenai yang pertama itu tentang teknologi produksi. Dalam bahasan ini akan dikenalkan 9 area teknologi, yaitu teknologi mesin, Automatic Identification System, dan RFID. Selanjutnya pengendalian proses, sistem visi, robot, Automate Strong and Retrieval System, Automate Guided Vehicle, Flexible Manufacturing System, dan yang terakhir yaitu Computer Integrated Manufacturing. Dan yang kedua adalah teknologi di sektor jasa. Perkembangan teknologi yang cepat juga terjadi di sektor jasa, yang mana menyangkut peralatan diagnosa elektronik pada sebuah bengkel mobil, peralatan kesehatan, sampai peralatan yang digunakan bandara dalam jasa penerbangan. Dan yang terakhir adalah rekayasa ulang proses. Rekayasa ulang adalah proses pemikiran kembali dan mendesain ulang bisnis secara radikal untuk membawa peningkatan kinerja secara dahsyat. Hal ini dilakukan karena kedinamisan yang ada, di mana konsumen, teknologi, maupun bauran produk berubah. Rekayasa ulang proses yang efektif tergantung pada evaluasi ulang tujuan proses dan mendata ulang asumsi yang digunakan. Ini dapat berjalan apabila proses dasar dan tujuannya dikaji ulang. Proses ulang juga memusatkan perhatian pada aktivitas yang mempunyai fungsi bersilang. Karena manajer sering bertanggung jawab pada fungsi khusus, aktivitas yang melintas dari satu fungsi lain dapat diabaikan. Yang penting, proses ini memusatkan perhatian pada perbaikan secara dahsyat dalam hal biaya, waktu, dan nilai konsumen. Dan materi yang terakhir adalah mengenai etika dan proses ramah lingkungan. Banyak perusahaan menemukan kesempatan dalam proses produksi yang dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Kesempatan tersebut sangat beragam, mulai dari aktivitas yang dipandang oleh masyarakat sebagai suatu yang etis dan merupakan tanggung jawab sosial, hingga tindakan yang diatur secara hukum, seperti pencegahan polusi. Aktivitas-aktivitas ini meliputi pemusatan perhatian pada permasalahan seperti penggunaan sumber daya yang efisien, pengurangan limbah produk sampingan, pengendalian buangan kendaraan, dan daur ulang. Manajer operasi tetap cukup peka terhadap lingkungan sekaligus mencapai strategi diferensiasi, bahkan strategi berbiaya rendah. Terdapat beberapa contoh dari etika dan proses ramah lingkungan ini. Contohnya, pertama pada perusahaan kosmetika Inggris. Produknya ini adalah Body Shop. Perusahaan ini telah mendiferensiasi produknya sukses dengan menekankan kepekaan terhadap lingkungan. Body Shop mencari desain, pengembangan, dan strategi pengujian produk yang diyakininya bertanggung jawab secara sosial. Hal ini meliputi bahan yang ramah lingkungan dan tidak melakukan pengujian. Yang kedua, Ben & Jerry. Ben & Jerry ini mewujudkan citra perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan menghemat 250.000 per tahun dengan hanya menggunakan penerangan hemat energi. Dan yang ketiga, Standard Register. Seperti yang telah dijelaskan pada contoh 1, ia menghasilkan limbah kertas hampir 20 ton hanya dari lubang kertas per bulannya, yang menciptakan permasalahan limbah yang besar. Namun, perusahaan tersebut mengembangkan cara mendaur ulang limbah kertas, sebagaimana juga aluminium dan perak dari proses pembuatan plat yang ditunjukkan dalam diagram alir.
Dan contoh yang terakhir adalah Anheuser Busch, menghemat biaya energi dan penanganan limbah sebesar 30 juta per tahun menggunakan air limbah pabrik yang telah diproses untuk menghasilkan gas yang digunakan sebagai tenaga dalam proses pembuatan birnya. Estée Lauder. Berbagai proses dapat menjadi ramah lingkungan dan dibuat bertanggung jawab secara sosial, sekaligus mengkontribusikan strategi yang menguntungkan. Baik, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan di video kali ini mengenai materi production strategi proses atau strategi proses produksi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Selanjutnya saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.